4 tahun lebih tinggal dan mengabdi di pelosok negeri ini tentu telah membuat saya melalui banyak hal. Suka duka, rintangan, keterbatasan, serta berbagai macam tantangan telah mengantarkan saya bisa mengenal yang namanya pengalaman. Nama saya Fitriana Sitepuh. Saya lahir dan besar di kota Medan. Pengalaman masa kecil saya yang begitu sulit meraih pendidikan telah membentuk saya memiliki mimpi untuk menolong anak-anak yang tertinggal. Sejak saya duduk di bangku kuliah, saya telah bertekad ingin mengabdi menjadi seorang guru di pedalaman Papua. Siapa sangka, Tuhan ternyata mewujudkan impian saya sejak saya diterima menjadi guru pedalaman Yayasan Tangan Pengharapan. Saat ini, saya sedang mengabdi di pedalaman Papua, tepatnya di Senter Tarwata, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Saya telah tinggal selama 1 tahun di desa ini, sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan dengan segala keterbatasan. Tidak memiliki sinyal, serta tidak memiliki fasilitas tenaga kesehatan. Namun, bukan keterbatasan dan jauhnya dari zona nyaman yang menjadi tantangan saya di desa ini, tetapi sebuah tuntutan di mana saya harus bisa segalanya adalah tantangan terbesar. Meskipun saya ditugaskan menjadi seorang guru, namun faktanya saya tidak sekedar seorang guru. Tidak adanya fasilitas kesehatan membuat setiap masyarakat, baik anak sekolah maupun orang tua, akan datang ke rumah guru untuk meminta obat jika sakit. Bahkan, pernah seorang anak datang ke rumah dengan tangan terluka parah. Keempat jari tangannya hampir putus terpotong. Saya yang fobia dengan darah tentu tidak mampu melihat luka yang begitu besar. Namun karena mereka berharap penuh dan percaya kepada saya, membuat saya harus mengobati dengan pengetahuan seadanya. Keadaan mereka yang bergantung penuh kepada saya jika sakit, membuat saya harus belajar mengobati luka dan memahami obat-obatan. Tidak hanya membantu di bidang kesehatan, saya juga berusaha mengubah ekonomi masyarakat dari segi pertanian. Masyarakat di sini biasanya hidup dengan bergantung penuh dari hasil kebun untuk makanan sehari-hari, tanpa pernah menjual hasil panen. Terbiasa dengan keterbatasan membuat mereka tidak pernah berpikir untuk memiliki penghasilan maupun tabungan. Itulah sebabnya saya sangat ingin membuat masyarakat di desa ini menjadi seorang petani yang tidak sekedar memenuhi kebutuhan, namun menjadi seorang petani yang berpenghasilan, yaitu dengan cara memberi contoh nyata bagi mereka. Kini, saya telah mulai menggerakkan masyarakat untuk membuat kebun sekolah sejak 2 bulan yang lalu. Meskipun belum memiliki hasil yang maksimal, namun saya bersyukur kini hasil kebun sekolah kami telah mampu memenuhi kebutuhan sayur-sayuran untuk feeding anak-anak Senter Tarwata setiap bulannya. Meskipun saya harus belajar banyak hal dan harus mengalami gagal berbagai hal, tetapi saya tetap merasakan suatu kebanggaan tersendiri. Kebahagiaan terbesar dalam hidup saya adalah ketika pena yang di tangan tidak sekedar menghasilkan goresan tinta, namun mampu berkarya melewati setiap batasan. Inilah kisah pengabdian saya di Papua, tanah yang begitu kaya akan tradisi serta segudang kisah di dalamnya. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program Feeding and Learning Center di Tarwata, Kaimana, Papua Barat. Helping people live a better life. Produk terbaru dari Batik Tangan Pengharapan, Batik Kala dan Batik Aruna. Tersedia untuk pria dan wanita. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center Merchandise Tangan Pengharapan, dan pembelian juga tersedia di Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Khusus untuk teman-teman yang ada di Jakarta, bisa datang langsung ke store Merchandise Tangan Pengharapan. Lokasinya di Mall of Indonesia atau MOI, lantai P3.
Nama saya Vicky Arif Setiawan. Saya salah satu volunteer di Impact Community Indonesia. Ceritanya tuh awalnya saya ngobrol sama temen. Ternyata kita punya keluh kesah yang sama mengenai gereja di masa pandemi. Dimana kita kehilangan komunitas. Yang tadinya kita bisa tiap minggu ketemu, bahkan seminggu bisa 2-3 kali ya. Ada komsel, ada gereja. Tapi semasa pandemi semua itu hilang. Teman saya ini udah lebih dulu ikut di komselnya Impact Community. Dari situ kita mulai komsel dan saya menemukan kembali, wah udah lama ya saya nggak bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan rasanya tuh walaupun online tapi di komsel tersebut saya rasa ada satu fellowship yang erat satu dengan yang lain. Nah, bermulai dari sana, perjalanan saya menjadi volunteer di Impact Community dimulai. Pertama-tama, kita harus terlibat aktif dulu, pastinya menjadi anggota komsel yang aktif. Karena kita adalah satu gereja yang dibangun atas dasar komunitas sel, yang kita bertumbuh pada waktu pandemi ya. Kita berasal dari denominasi gereja, yang mana menemukan satu tujuan yang sama, yaitu membangun satu komunitas yang impactful, yang impacting kota dan bangsa. Komsel kita ada berbagai macam golongan usia dan juga profesional. Jadi kita bisa pilih, enaknya seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih komsel mana yang sungguh-sungguh belong to us gitu. Jadi yang pelajar bisa ikut komsel pelajar, yang dewasa muda atau yang profesional bisa ikut yang profesional. Next step-nya kita mendaftar kepada kepala bagian dari pelayanan yang menurut kita, hey saya bisa bantu nih. Mungkin dari usher, di divisi care, mungkin juga teman-teman ada yang bertalenta di musik. Itu juga banyak sekali divisi-divisi yang membutuhkan pemain-pemain musik. Nah, teman-teman bisa mengajukan diri ke sana, mendaftar. Lalu selanjutnya akan dibina oleh kepala bagian masing-masing. Bagaimana prosedur selanjutnya? Untuk menjadi seorang volunteer, kita masih mengerti dulu bahwa menjadi volunteer atau melayani pekerjaan Tuhan adalah satu privilege, bukan satu beban, bukan menjadi satu pekerjaan bahkan, tapi menjadi satu sukacita, karena saya yakin banyak orang yang lebih capable dan mampu untuk melayani anak-anaknya daripada saya. But yet, Tuhan pilih saya, memberikan saya kesempatan untuk bisa memberikan kontribusi saya bagi komunitas ini. Jadi dengan bekal itulah saya rasa menjadi seorang volunteer adalah suatu kehormatan dan satu kebahagiaan buat saya. Jadi saya encourage banget nih teman-teman yang memang terpanggil dan diberkati di gereja ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, tapi kita harus menjadi penyalur berkat itu sendiri. Jadi kalau teman-teman merasa diberkati dengan ibadah dan juga komsel dan semua kegiatan Impact Community, sudah sewajarnya menurut saya we can give back to the community as a volunteer. Produk terbaru dari Batik Tangan Pengharapan, Batik Kala dan Batik Aruna. Tersedia untuk pria dan wanita. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi call center merchandise Tangan Pengharapan, dan pembelian juga tersedia di Shopee dan Tokopedia dengan kata kunci pencarian Tangan Pengharapan. Khusus untuk teman-teman yang ada di Jakarta, bisa datang langsung ke store merchandise Tangan Pengharapan. Lokasinya di Mall of Indonesia atau MOI, lantai P3. Tahukah Anda, menurut Ditjen PPMD pada tahun 2020,
70% anak di Indonesia memiliki resiko putus sekolah akibat pandemi. Dan 30% anak memiliki resiko tinggi putus sekolah. Bagaimana dengan mereka yang ada di pedalaman? Tanpa sinyal, tanpa listrik, namun mereka tetap harus berjuang untuk menggapai impian mulai dari sekarang. Karena 10 tahun lagi saya akan berusia 22 tahun. Saya berusia 20 tahun. Saya berusia 22 tahun. Saya berusia 25 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berusia 20 tahun. Saya berusia 22 tahun. Saya berusia 21 tahun. Saya berusia 18 tahun. Saya berusia 19 tahun. 10 tahun lagi saya berusia 22 tahun. Tanpa guru, 10 tahun lagi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk bisa meraih impian. Ribuan anak-anak bangsa di pedalaman menantikan guru. Bantu kami mewujudkan mimpi anak-anak bangsa. Mereka adalah generasi penerus yang harus kita ajar dan bimbing. Dan kita semua adalah guru bagi mereka. Menjadi guru bukanlah hanya sekedar sebuah profesi. Guru adalah kita semua yang mau mencerdaskan generasi bangsa. Kami para guru pedalaman Tangan Pengharapan mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional bagi para pahlawan tanpa tanda jasa di seluruh Indonesia. Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Kami tidak bisa mendidik para calon pemimpin bangsa sendirian. Mari bersama kami mendidik generasi bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Lebih dari 6.000 anak di pedalaman telah kami jangkau. Dan semua untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya akan berhasil dan kembali ke desa ini untuk perbaiki desa saya. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan.